Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hermianti. Saya kelas 11 multimedia. Di video saya kali ini saya akan membahas apa itu bidang pengambilan gambar atau frame size dan sudut pengambilan gambar atau kamera angel. Terlebih dahulu kita akan membahas apa itu bidang pandang. Bidang pandang adalah hal yang penting untuk dipelajari sebelum kita mempelajari teknik-teknik fotografi lainnya. Karena sejatinya bidang pandang ini memenuhi kesan objek terhadap background dan frame. Bidang pandang atau set size adalah suatu metode dalam pengambilan gambar yang menentukan luas bidang pandang suatu objek dalam foto terhadap background atau latar belakang. Dengan menentukan bidang pandang yang pas, dapat memberikan pesan atau kesan yang sesuai. Nah, berikut macam-macam bidang pandang yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu extreme long shot atau XLS. Gambar yang diambil dari jarak yang sangat jauh sehingga memiliki panjang luas dan berdimensi lebar. Objek ini terlihat sangat kecil dalam frame, kira-kira seukuran 1/6 dari ketinggian frame. Bidang pandang ini biasanya digunakan untuk landscape fotografi seperti foto pemandangan, pegunungan, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu very long shot atau VLS. Hampir sama dengan cara yang pertama, tetapi ukuran kira-kira 1/3 dari ketinggian frame. Dengan kata lain, 2 kali lebih besar. Dalam bidang pandang ini, jenis kelamin subjek mulai dikenali. Yang ketiga yaitu long shot atau LS. Subjek hampir memenuhi frame dari kaki sampai atas kepala. Aktivitas dari subjek mulai terlihat walaupun ekspresi dari subjek tidak terlihat jelas. Yang keempat yaitu medium long shot MLS atau camera shot. Diperlihatkan dari objek manusia dari atas lutut sampai atas kepala. Objek terlihat lebih dekat. Bidang pandang ini memiliki tujuan untuk memperlihatkan secara jelas aktivitas yang dilakukan oleh objek. Yang kelima yaitu mid shot atau MS. Objek ini ditampilkan dari atas pinggang sampai atas kepala, sehingga objek terlihat lebih besar daripada bidang pandang lainnya. Dalam shot ini latar belakang masih terlihat dominan daripada objek. Dalam bidang pandang ini ekspresi dari objek mulai terlihat. Yang keenam yaitu medium close up atau MCU. Dari bagian ini, bagian dada sampai atas kepala. Bidang pandang ini sering digunakan pada adegan yang membutuhkan kejelasan pada mimik dan ekspresi tanpa menghilangkan informasi tentang aktivitas yang dilakukan objek. Yang ketujuh yaitu close up atau CU. Menampilkan seluruh wajah dari objek. Foto diambil dari bahu sampai atas kepala objek. Wajah objek menjadi pusat perhatian dan latar belakang terlihat minim. Bidang pandang ini bertujuan untuk memperlihatkan ekspresi dari objek. Yang kedelapan yaitu break close up atau BCU. Pada break close up, objek mengisi seluruh frame dan terlihat jelas detail dari objek. Hampir sama dengan close up, break close up menampilkan seluruh wajah. Hanya perbedaan terletak pada ketegasan ekspresi yang ditonjolkan oleh objek. Dan yang terakhir yaitu extreme close up atau ECU yang menampilkan bagian tertentu pada tubuh manusia. Tujuan dari shot ini adalah memperlihatkan detail pada suatu objek tubuh manusia seperti mata, bibir, hidung, atau yang lainnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu sudut pengambilan gambar atau kamera angel. Sudut pengambilan gambar atau kamera angel fotografi adalah sudut pengambilan gambar dengan memperhatikan posisi kamera ketika membidik suatu objek. Seorang fotografer harus bisa memilih angel dengan tepat karena sudut pengambilan akan mempengaruhi gambar yang dihasilkan. Berikut beberapa angel fotografi yang sering digunakan oleh para fotografer. Yang pertama yaitu low angel, adalah sudut pengambilan gambar dengan posisi kamera lebih rendah daripada objek yang difoto. Secara fisiologis, low angel akan menghasilkan objek foto yang terlihat kuat, elegan, mewah, atau kesan mendominan. Biasanya fotografer akan memilih angel untuk memilih gambar bangunan seperti gedung bertingkat. Yang kedua yaitu high angel, adalah teknik pengambilan gambar di mana fotografer berada pada posisi atas atau lebih tinggi daripada objek foto.
Ketika menggunakan teknik ini, objek akan terlihat lebih kecil sehingga dapat memberikan kesan yang lemah atau inferior. Angel yang paling umum digunakan untuk pengambilan gambar. Posisi kamera pada angel ini akan sejajar dengan tinggi objek. Gambar ini dihasilkan dari angel yang memiliki yang kurang lebih sama dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Biasanya fotografer akan menggunakan teknik level untuk mengambil foto dokumentasi atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh seseorang. Yang keempat yaitu Bird Eye View. Bird Eye View adalah teknik pengambilan gambar dengan sudut pandang dari mata seekor burung. Biasanya teknik ini digunakan untuk mengambil foto landscape atau sketchcraft. Foto yang dihasilkan akan memiliki kesan yang luas dan lebar. Berbeda dengan high angle, Bird Eye View ini tidak memiliki memfokuskan lensa kamera pada objek tertentu. Dan yang terakhir yaitu Flat Eye View, memposisikan kamera sejajar dengan mata katak atau hampir menyentuh tanah. Ketika menggunakan teknik ini, terkadang seseorang fotografer harus berada pada posisi tiarap atau membidik objek. Angle Flat Eye View ini banyak digunakan oleh fotografer jika objek foto berada di tepat di atas tanah. Itu dia penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.